Shalom saudara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Mari kita mau siapkan hati kita pada hari ini, pada pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, dia mati di kayu salib. Supaya setiap yang berdosa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada. Bukankah engkau telah melihat setiap hari kebaikannya? Oleh karena itu, pada saat ini mari kita menyatakan bahwa engkaulah Tuhan. Yesuslah Tuhan di hidup kami semua. Sangat besar anugerahmu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbananmu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Alami kasih-Mu yang mengalir
Tuhan dalam hidupmu. Oh Tuhan, haleluya. Sembah Dia, tinggikan Dia. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami nyatakan Kau besar, Kau Tuhan. Haleluya. Kau Yesus, Kau juru selamat kami Tuhan. Oh haleluya. Kau besar, Kau ajaib Tuhan. Haleluya. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kita mau nyatakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dia layak disembah. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi kita mau nyatakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa pada pagi hari ini. Kami rindu untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Boleh mungkin sapa dulu kanan kirinya. Kita bilang mungkin 1 minggu gak ketemu ya. Apa kabar? Ya. Oke, kita angkat pujian ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan
Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, pujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kita nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Nyatakan, oh Tuhan terima kasih. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Dia menghancurkan kutub, dia membebaskan jiwa, bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja Kita atas nyatakan, dunia. dia Raja atas dunia. Yang menghancurkan Nyatakan dengan iman, dia menghancurkan kutub. membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak Bertepuk tangan. bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Mari pada pagi hari ini kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, maju
Silakan duduk dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan hidup kami baru. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus boleh bertumbuh dan biarlah berbuah sehingga hidup kami tidak seperti kami yang lama Tuhan, tapi kami memiliki hati yang baru, hati yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat. Biarlah kami bisa melihat
saya serahkan kepada hamba. Cek satu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan dengan membawa hati yang bersyukur dan yang rindu akan sesuatu yang baru yang kami boleh dapatkan pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sudah menuntun kami sebagai bukti bahwa kasih-Mu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari-hari yang kami boleh lewati, semua berjalan dengan baik. Segala kebaikan, kemurahan dan berkat Tuhan yang kami boleh nikmati hingga saat ini. Kami tahu, kami menyadari semua karena kasih kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, kami membuka hati kami Tuhan. Berikan sesuatu yang baru untuk kami, untuk iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, yang menyampaikan dan yang mendengar, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, Dia mampu karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah bagi kami semua, kami siap untuk mendengar. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih buat Ibu Gembala yang memberikan saya waktu kepercayaan untuk berbagi sharing pagi hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan pelayan Tuhan. Baik, saya memperkenalkan diri. Ini pertama kali saya melayani di tempat ini, tapi beberapa kali saya sudah mampir ke sini. Kalau ada pertemuan kaum ibu, saya suka mengantar istri saya. Kebetulan istri saya juga kenal dengan Ibu Gembala. Jadi sudah tidak asing ruangan ini. Dan kita percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita semua. Nama saya Pendeta Media Paulus Togi Nenggolan. Saya melayani di salah satu gereja yang kita rintis dari tahun 2012 di daerah Cengkareng, namanya Bangun Nusa Cengkareng, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara pernah mampir ke sana, ada sekolah SKBB namanya Sekolah Kasih Bagi Bangsa. Nah, kita ada di situ. Kita di bawah ada naungan Rayon 1B. Itu perkenalan saya, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi terima kasih. Nah, pagi hari ini saya dibantu oleh multimedia. Karena bulan ini kita masih merayakan nuansa Paskah Bapak Ibu. Jadi kita masih di dalam perayaan ini. Oleh sebab itu saya memberikan tema atau judul khotbah pagi hari ini berbicara tentang kebangkitan Kristus. Tapi saya akan memulai dari kematiannya, karena tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Saya percaya kita semua merayakan tentang kematian Kristus. Semua gereja merayakan itu termasuk di tempat ini. Dan kita sudah mendengar itu semua. Setiap perayaan Paskah pasti kita mendengar bagaimana kematian Kristus. Secara intinya adalah kematian Kristus adalah memberikan kehidupan yang baru buat setiap kita orang percaya. Jadi sebelum kita mau berbicara tentang kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita, izinkan saya untuk berbicara dari awal bagaimana Kristus mati dan untuk apa dia mati dan kenapa dia harus mati begitu. Itu sudah dibahas di dalam perayaan Paskah, tapi saya mencoba untuk berbicara dari sisi yang lain, tapi memang tujuannya sama, intinya sama. Baik, saya memulai. Oke, mengapa Yesus harus disalib untuk menyelamatkan manusia? Saya pernah ditanya oleh teman saya pertanyaan begini, Pak, kenapa sih orang Kristen itu Tuhannya mati? Begitu. Bapak Ibu pernah mendengar pertanyaan ini? Pertanyaan yang sangat umum, tapi agak menggelitik begitu ya.
bagi orang yang tidak mengerti maknanya, memang itu menjadi pertanyaan yang wajar. Karena kok rasanya aneh begitu ya, Tuhan kok mati? Jadi pemahaman sebagian orang, khususnya tidak mengenal Tuhan, ini suatu pertanyaan yang wajar, tapi satu sisi senang juga kenapa mempertanyakan. Jadi ada alasan untuk memberikan jawabannya. Nah, walaupun sebenarnya kita sudah menjelaskan, tapi tetap saja sebagian orang tidak memahami dan tidak bisa menerima. Karena ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan kok mati? Begitu. Padahal intinya Tuhan nggak mati. Yang mati kemanusiaan Yesusnya begitu. Jadi kalau kita jelaskan panjang lebar, buang waktu ya. Kecuali kalau memang secara khusus kita ambil waktu untuk menjelaskan itu. Tapi kalau kita menjelaskan secara singkat, belum tentu mereka bisa terima. Jadi bahkan orang Kristen sendiri pun mempertanyakan ini. Kristen awam. Kalau kita semua sudah Kristen yang mengerti maknanya. Tapi banyak orang Kristen yang Kristen KTP katanya begitu ya, masih mempertanyakan iya ya, kenapa ya Tuhan saya kok mati begitu. Nah, akhirnya ada satu pertanyaan, mengapa sih harus mati dan matinya harus disalib begitu? Memang nggak ada cara lain. Kenapa? Ya mati-mati saja. Nggak usah disalib, disiksa dulu, dipukuli dulu, diapain dulu, kemudian disalib. Itu menderita sekali. Kenapa harus begitu? Kalaupun harus mati, kenapa harus matinya seperti itu? Begitu ya. Jadi memang ini penjabaran yang sangat dalam. Tapi kita menemukan makna supaya kita bisa memberikan suatu penjelasan kepada orang lain yang mempertanyakan ini. Saya tidak meragukan keyakinan Bapak Ibu Saudara karena kita semua percaya dan kita sudah mengerti maknanya. Kenapa Yesus harus disalib untuk menyelamatkan manusia? Menurut Bapak Ibu Saudara ada nggak cara lain untuk menyelamatkan manusia selain cara seperti ini? Tuhan itu maha bisa, maha kuasa, amin. Dia banyak cara untuk melakukan itu. Tapi tahukah saudara, satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia, dia harus cara seperti ini. Kita nggak perlu penjelasan lebih jauh, tapi kita mengerti maknanya. Nah, mengapa Yesus harus disalib? Untuk menyelamatkan saya dan saudara, kita semua. Yang pertama, ya hanya dengan cara seperti itulah manusia dapat diselamatkan. Tuhan tuh dari awal sudah melakukan cara untuk menyelamatkan manusia. Manusia tetap jatuh dalam dosa. Dan memang karya keselamatan itu sudah dirancang oleh Allah. Dan seperti itulah caranya. Roma 5 ayat 8 dan 9. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita diselamatkan pada saat kita berdosa. Dengan kata lain begini, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan setiap kita karena kita hidup dalam dosa. Jadi harus ada karya yang luar biasa secara khusus untuk menyelamatkan manusia ini yang sudah hidup di dalam dosa. Ada satu cerita atau istilah yang sering kita dengar untuk menyelamatkan semut supaya tidak masuk dalam lubang. Jadi harus menjadi semut dulu, kan begitu. Karena apa? Karena bahasa semut ya untuk menyatakan sesuatu dengan semut harus dengan bahasa semut. Kira-kira begitulah. Jadi manusia ini karena sudah hidup di dalam dosa dan rasanya bagaimanapun cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia ini dari dosa sepertinya memang tidak mempan. Kata orang Medan begitu. Jadi harus membuat satu karya besar yang sudah dirancang oleh Tuhan, yaitu karya keselamatan melalui Anak yang tunggal,
Firman itu menjadi manusia dan manusia itulah yang akan menyelamatkan setiap orang berdosa. Kita diselamatkan pada saat kita berdosa. Jadi kita tidak ada alasan begini. Saya nggak berbuat dosa. Saya nggak pernah berbuat dosa. Kalau kita menyatakan seperti itu berarti sia-sialah pengorbanan Tuhan, sia-sialah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Justru karena kita hidup di dalam dosa, maka karya Tuhan itu bekerja untuk menyelamatkan setiap kita. Yang 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa untuk hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karya keselamatan di kayu salib selain menyelamatkan kita, dia juga menyembuhkan kita, saudara, dari sakit penyakit. Berarti kita nggak pernah sakit lagi dong, Pak. Sakit namanya manusia. Tapi berkat bilur-bilurnya sakit itu Tuhan sembuhkan. Yang kedua, kenapa Kristus harus disalib untuk menyelamatkan kita? Dia pun merasakan apa yang dirasakan manusia. Jadi manusia ini sangat istimewa. Untuk menyelamatkan setiap kita yang hidup di dalam dosa, kemudian Tuhan selamatkan kita, dia tebus dosa kita dan memberikan kita kasih karunia keselamatan. Tuhan Yesus juga merasakan yang sama apa yang dirasakan manusia. Apa yang kita pernah rasakan? Sakit, pergumulan, ya, disakiti orang, difitnah orang, ditinggalkan, dilukai. Tuhan lakukan itu. Itulah cara untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan ini sangat luar biasa menurut saya. Ibrani 2 ayat 14, 15 dan 17, 18. Ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Saya dan kita semua. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Jadi untuk menyelamatkan setiap kita, dia juga harus menjadi bagian dari setiap manusia, setiap kita. Tujuannya adalah untuk memusnahkan iblis yang sudah menguasai dunia ini dan juga menguasai kehidupan manusia. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, kita sudah diperhamba sekian lama sehingga ketika ia datang dengan jalan demikianlah ia membebaskan kita yang seumur hidup kita ada dalam perhambaan kuasa iblis. Jadi dia juga menjadi bagian dari manusia dan merasakan apa yang dirasakan manusia. Ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Bayangkan dia disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Mereka siapa? Saya dan saudara kita semua. Jadi karya keselamatan di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Kenapa harus demikian? Karena ia pun merasakan apa yang dirasakan manusia, kita semua. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa Kristus harus disalib untuk menyelamatkan manusia? Ia mengajarkan konsep
kekekalan hidup. Nah, ini sangat penting. Keyakinan yang lain punya cara tersendiri. Ada yang mungkin meditasi sekian lama, mengosongkan jiwanya, mengosongkan raganya untuk menuju surganya, menuju nirwana, begitu. Ada orang harus berbuat amal baik sebanyak-banyaknya untuk menuju surganya. Dan keyakinan yang lain punya cara tersendiri. Kita orang percaya memiliki cara tersendiri, yaitu ketika Tuhan memberikan satu konsep yang sangat berbeda dengan keyakinan yang lain. Apa konsepnya? Filipi 2 ayat 5-11. Saya baca pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan Bapak Ibu, sekalipun dia penuh kemuliaan, Allah yang maha kuasa, penuh kemuliaan, dia harus mengosongkan dirinya sendiri. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu konsepnya. Konsep kehidupan yang kekal. Adakah Tuhan yang seperti ini? Allah yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia memposisikan dirinya menjadi seorang hamba. Dari Allah yang penuh kemuliaan, dia mengosongkan dirinya, memposisikan dirinya menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu tadi, firman itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan matinya di kayu salib. Sudah matinya di kayu salib. Pada masa itu orang yang mati di kayu salib adalah orang yang yang gak ada gunanya. Penjahat ulung. Kalau zaman sekarang disebut itu sampah masyarakat begitu. Gak ada gunanya. Itulah matinya seperti itu. Tuhan mengambil posisi itu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah yang penuh kemuliaan, yang maha kuasa, maha segalanya, pencipta langit semesta, dan dia yang berkuasa atas segalanya, hebat banget. Dia turun mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya sebagai Allah yang penuh kemuliaan. Karena tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Kemudian turun lagi menjadi hamba. Sebagai manusia. Sama seperti kita. Tadi sudah disebut dia menjadi sulung untuk saudara-saudaranya. Dan dia menjadi bagian dari mereka. Bagian dari kita. Sebagai manusia. Dia ambil posisi itu sebagai manusia. Sebagai hamba. Kita ini masih mending gak hamba. Hanya sebagai manusia. Tapi dia ambil itu, posisi itu sebagai hamba. Hamba itu seperti ya kita menyuruh-nyuruh orang, itu ambil, kamu ke sana, itu hamba. Atau kita tendang pantatnya juga gak apa-apa. Kalau dia ngelawan kita pukul begitu. Bahkan kalau perlu kita usir, dan bahkan kalau perlu ya
kita lenyapkan. Itu hamba, dia ambil posisi itu. Jadi kita manusia masih mending nih. Belum jadi hamba. Tapi dia sebagai manusia, bahkan sebagai hamba, turun lagi merendahkan dirinya. Sudah sebagai manusia, sebagai hamba, diturunkan lagi posisinya, hidupnya, dirinya merendahkan diri. Artinya menganggap saya nggak ada apa-apa. Turun lagi mati. Kalau boleh ditambahin lagi, turun lagi mati disalib. Kalau mati, ya mati ditabrak mobil, kecelakaan, ditusuk orang, langsung mati. Nah itu mati. Atau sakit, itu mati. Lah ini mati sudah disiksa, dipukul, diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Dan matinya disalib. Turun. Berapa kali turun tuh? Itu konsep keselamatan di dalam kekristenan yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan setiap kita. Kita ini istimewa, saudara. Dosa kita ditebus, kita diselamatkan, ya, kita dibawa kehidupan yang kekal. Dengan cara demikian. Turun, pada akhirnya dia ditinggikan. Amin. Di ayat yang sebelumnya, Allah sangat meninggikan dia. Setelah dia turun, kemudian Allah meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupan kita sama seperti ini, ketika kita mungkin mengalami satu perlakuan, diperlakukan tidak adil, kemudian lebih daripada itu mungkin kita difitnah, mungkin kita dilukai, kita berbuat jahat, kita dicurigai, kita berbuat baik, kita dicurigai, kita melakukan sesuatu yang baik, dicurigai, kita mau beribadah, dihalangi, bahkan tidak diperbolehkan, dan lain sebagainya. Percayalah, suatu ketika, waktunya nanti, kita akan ditinggikan. Sama seperti Kristus. Karena keberadaan Kristus pada saat dalam kemanusiaannya, itu sama seperti kita. Maka ketika kita mengalami hal yang sama, Tuhan juga akan meninggikan setiap kita. Jadi gak usah takut ya, gak usah baper kalau kita mengalami satu perlakuan yang tidak adil. Toh kita seringkali melihat itu di media, ya, orang Kristen responnya seperti apa? Biasa-biasa aja tuh. Ya memang ada yang emosi, tapi gak berlebihan. Karena dia tahu konsep ini. Pada waktunya akan ditinggikan. Karena setiap pembalasan itu bukan dari kita. Tapi itu haknya Tuhan. Cuma kita nggak tahu bagaimana caranya dan kapan waktunya. Yang pasti Tuhan akan lakukan sesuatu untuk membela umatnya, anak-anaknya. Akan ditinggikan. Inilah konsep kekekalan yang Tuhan ajarkan untuk kita sebagai orang percaya. Poinnya di sini, jangan pernah ragukan Tuhan. Sekalipun ada pertanyaan, Yesus itu kok mati? Bahkan mungkin Kristen awan pun mempertanyakan itu. Pastikan bahwa itu semua adalah rancangan Tuhan. Bahwa konsep keselamatan ini memang seperti itu. Untuk menyelamatkan setiap kita, dia harus mati. Dia harus menjadi sama seperti kita untuk menyelamatkan kita. Dan dia akan mengajarkan konsep ini bagi setiap kita. Satu proses perjalanan kehidupan kita yang tidak mudah sebagai orang percaya. Ya, saya setuju. Tapi pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kita ditinggikan. Kesimpulannya di sini, di poin ini, di poin kenapa Kristus harus disalib. Kematian Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Menyatakan kasih ilahi secara nyata. Mengalahkan kuasa dosa dan maut. Menyelamatkan serta masuk dalam kehidupan kekal. Itu misi kematian Kristus. Amin. Kita masuk di kebangkitan Kristus, saudara. Ya, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Di mana ketika Kristus mati itu juga dilambangkan
sebagai kematian manusia lama kita. Kita bangkit menjadi manusia baru. Saya tidak tahu seberapa lama Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan. Tapi kita semua punya pengalaman. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, manusia lama kita adalah manusia yang dikuasai oleh penguasa dunia ini, dan kita tidak memahami, tidak mengerti bahwa manusia kita berjalan seperti yang kita mengerti bahwa begitulah manusia berjalan. Tapi ketika kita sudah memahami bahwa kebangkitan Kristus, dan ketika kita sudah percaya kepada Dia, dan kita sudah memahami bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kemudian kita memahami kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita, maka kita baru menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Kita hidup, bukan lagi mati. Kebangkitan Kristus memberikan makna bagi kita. Kebangkitan Kristus bukan hanya sebagai perayaan Paskah saja ya, tetapi merupakan pondasi iman kita. Setiap tahun ini pasti dirayakan, apalagi gereja tradisi. Wah, ini sangat sakral sekali. Punya proses yang luar biasa. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau kita karismatik, kita merayakan Jumat Agung dan kebangkitan Kristus. Begitu ya. Kalau gereja yang dulu saya juga ada di sana, memang ini dirayakan sangat khusus. Jadi bukan hanya perayaan biasa. Ini suatu pondasi iman. Karena kematian iman mungkin saja hal-hal yang membuat kondisi kehidupan kita, membuat iman kita bisa juga mati. Tapi melalui proses kebangkitan ini, iman kita hidup. Makna kebangkitan Kristus bagi kehidupan kita. Pertama, merubah keadaan yang mati menjadi hidup. Mati bukan secara fisik tentunya. Salah satu mungkin, atau salah satu dari sekian banyak, iman kita mungkin mati. Oh, saya masih tetap percaya Yesus. Ya, tapi kadangkala kita hanya menjalankan ibadah kita, agamawi kita. Tapi sesungguhnya iman kita sudah mulai ada penurunan, redup, bahkan mungkin mati. Kita semua yang tahu. Tapi melalui momen kebangkitan ini, kita dihidupkan kembali. Mungkin semangat kita mati. Mungkin gairah kita mati. Apalagi kondisi sekarang ini membuat banyak hal yang kita rasakan secara langsung itu bisa mempengaruhi semangat hidup, semangat kita untuk berkarya, gairah kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin dalam konteks itu mati. Melalui kebangkitan Kristus, kita dibangkitkan kembali. Memiliki gairah yang kembali. Yang melayani mungkin sudah sepertinya biasa. Melalui momen ini, mari kita bangkit untuk melayani Dia lebih lagi. Semangat hidup kita bangkit. Karena ya kita semua setuju bahwa hari-hari ini, hari-hari yang tidak mudah untuk kita lalui. Banyak tantangan tentunya. Apalagi kita lihat di luar sana. Peperangan yang belum selesai saat ini itu pasti mempengaruhi. Tapi puji Tuhan, bangsa kita semua masih terkendali. Saya hampir tiap hari kalau saya isi bensin, BBM udah naik belum? Belum Pak. Wah, puji Tuhan. Tapi dengar-dengar udah naik ya, pertama. Tapi Pertalite belum. Ya kita berdoa sebagai orang percaya supaya semua terkendali dengan baik. Gak ada kenaikan. Karena satu saja yang naik, misalnya BBM. Semuanya akan nyusul naik juga. Repot kita. Jadi keadaan yang sekarang ini yang menurut banyak orang sudah agak gimana begitu. Katakanlah mati. Momen kebangkitan Kristus. Kita percaya semua akan hidup. Karena kita percaya bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita kehidupan. Kebangkitan. Tidak ada situasi yang benar-benar membuat kita tidak berdaya. Enggak ada Bapak Ibu. Meskipun memang kita lihat ada persoalan dalam bangsa kita. Mungkin sebagian aspek ya ada kelemahan. Ya, tapi percayalah, tidak ada situasi yang benar-benar membuat kita tidak berdaya. Selalu ada harapan baru. Tuhan mengubah keadaan yang mati menjadi hidup.
Yesaya 43:19, sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tentu kita semua sudah mengetahuinya. Amin. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini firman Tuhan yang tentu kita aminkan dan yes. Tuhan membuat jalan di padang gurun. Kalau kita bisa gambarkan padang gurun yang nggak ada kehidupan di sana, Tuhan buat jalan dan sungai-sungai di padang belantara. Itu janji Tuhan bagi hidup kita yang kita percaya bahwa keadaan, meskipun sebagian orang menganggap keadaan mati, tapi kita percaya ada kehidupan yang Tuhan berikan. Padang gurun dibuat jalan dan ada sungai-sungai yang Tuhan jadikan di sana. Itu bagi kehidupan kita. Jadi situasi yang mati Tuhan jadikan hidup. Kedua, merubah kebiasaan negatif menjadi positif. Situasi sekarang ini kalau saya ngobrol dengan teman-teman memang banyak melontarkan hal-hal negatif. Termasuk juga saya sih. Kadang kalau melihat situasi ini iya ya, gimana ya ke depannya? Jadi yang di pikiran kita memang seperti itu. Tapi melalui momen kebangkitan Kristus ini, mari kita balik itu menjadi hal yang positif. Kita percaya bahwa keadaan memang tidak baik. Bahkan sebagian orang merasa ini makin sulit. Saya tidak tahu bagaimana cara kita memandang ini. Apakah kita percaya dengan kata orang bahwa keadaan akan semakin sulit, atau kita percaya enggak kok, keadaan akan semakin membaik. Tergantung bagaimana cara berpikir kita, positifkah atau negatifkah. Itu kalau kita melihat keadaan ini. Nah, dalam konteks lain, antar sesama manusia, baiklah kita saling menilai hal yang positif saja. Karena sekarang pun seperti firman Tuhan sudah menyatakan itu bahwa ada masanya kita akan menjadi seorang egois, bahkan mungkin kita saling mencurigai. Dia dekat sama saya karena dia kayaknya ada maunya nih. Ya begitu ya. Sebaliknya, banyak hal yang membuat kita ya dicurigai orang, atau banyak hal membuat kita curiga sama orang lain. Ada satu kisah yang menarik yang selalu saya ingat. Di suatu negara, mungkin Eropa atau Amerika. Jadi ada seorang keluarga, suami istri dan seorang anak perempuan, masih remaja, masih kecil lah, remaja. Suatu ketika dia datang ke klinik dokter yang menangani anaknya itu yang sebelumnya disembuhkan oleh dokter ini. Jadi dia datang ke sana. Ketika sampai di sana, tunggu di ruang tunggu. Nah, di ruangan itu ada seorang pemuda Pakistan. Ya, dia duduk agak di pojokan. Jadi keluarganya ada di sini. Kira-kira si pemuda Pakistan itu agak tidak terlalu jauh, duduk di pojokan sana. Si keluarga ini, bapak ini bilang ke anak yang perempuan, kamu jangan dekat-dekat ke dia, gitu ya. Dia nanti kamu baulah seperti itu, ya. Jangan dekat-dekat, itu pesannya. Kadang-kadang mereka ngelirik si anak muda itu dengan dengan sinis begitu ya, kayaknya nggak senang atau curiga begitu, curiga dan mungkin takut gitu. Nah sementara si pemuda Pakistan itu dia duduk saja diam gitu, merasa di tempat yang asing mungkin, ya kita lihat gerakannya begitu ya. Nah nggak lama kemudian dokternya keluar karena dia selesai memeriksa pasien, dia keluar mempersilahkan keluarga ini untuk masuk. Itu masuk, dipersilakan duduk di depan, ada bangku yang sudah disediakan di depan meja dokter itu. Gak lama kemudian ketika mereka sudah duduk, kemudian dokter ini mempersilahkan pemuda Pakistan ini masuk juga. Tapi duduk di belakang keluarga ini. Terus kemudian dokter ini, baik selamat pagi,
terima kasih sudah datang begitu ya. Apa yang mau disampaikan? Kata dokter begitu. Ya dokter, kami datang sesuai dengan undangan yang saya sampaikan ke dokter, dan terima kasih dokter ada waktu untuk menerima kami. Kami hanya mengucapkan terima kasih bahwa anak kami sudah ditangani oleh dokter dan dia sudah sembuh dari sakitnya. Oh ya, baik. Kemudian si dokter ini melirik sekilas anak perempuannya, dia senyum, kemudian dia melirik pemuda yang ada di belakang, pemuda Pakistan. Si pemuda Pakistan dia duduk, dia manggut-manggut begitu ya, karena diperhatikan oleh dokternya. Kemudian si dokternya tuh bilang begini, saya hanya membantu, tapi yang memberikan kehidupan buat anak Bapak, Tuhan, dan pemuda yang ada di belakang Bapak. Dia kaget. Apa hubungannya sama pemuda itu gitu? Dia cerita, kenapa begitu Pak Dokter? Iya. Ginjal yang ibu terima, yang menghidupkan anak ibu adalah ginjal si pemuda itu. Dia memberikan ginjalnya secara cuma-cuma untuk memberikan kehidupan. Si keluarga nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merenung, mungkin menyesali atau bagaimana. Si anak ini dia beranjak, dia dekati si pemuda itu, dia hanya menatap dengan ucapan terima kasih dan dia peluk si pemuda itu. Dan si pemuda itu dengan penuh kasih dia peluk juga si remaja itu. Hanya satu kata yang terungkap dari si perempuan remaja itu, thank you. Itu saja. Dan semua ya suasana itu jadi suasana bahagia bercampur bercampur sedih gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi poin dari cerita pendek ini, kita nggak bisa menilai seseorang itu dari penampilannya saja. Kadangkala orang yang kita anggap menyebalkan kita itu justru dialah yang memberikan pertolongan buat hidup kita. Memang banyak kasus ya orang memberikan pertolongan dengan cara yang diam-diam. Karena dia menyadari ya menolong orang ya itu satu kewajiban yang nggak perlu dipublik atau diketahui. Jangan salah, siapa tahu memang yang memberikan kita pertolongan itu adalah orang yang ada di sekitar kita dan menurut kita itu orang ini nggak bagus gitu. Justru dia yang menolong itu. Saya juga mengalami itu, pernah seperti itu. Saya menganggap saya nggak suka lah orang ini. Lama sekali saya menilai orang ini tidak baik dan saya membencinya. Saya membencinya. Tapi di kemudian hari dia menunjukkan bahwa dia akhirnya menolong saya begitu. Jadi saya salah menduga ternyata. Saya minta maaf sama dia. Waduh, begitu ya. Tapi begitulah kehidupan kita. Kadang-kala memang terjadi seperti itu. Tapi kita diingatkan, mari kita merubah dari pikiran negatif menjadi positif. Apapun situasinya. Apalagi saat-saat sekarang ini sangat bias begitu ya. Dan kita nggak mengerti orang ini jahatkah buat kita? Ternyata nggak seperti itu. Dulu saudara, waktu saya belum kenal Tuhan, saya hidupnya di jalanan, saudara. Jadi kalau saya naik ke bis, begitu saya naik ke bis, orang-orang di sekitar saya udah mulai menjaga-jaga tuh, antisipasi. Dompetnya udah dipegangin atau dompetnya dipindahin ke tempat lain, gitu. Saya ngerti maksudnya. Dia kira saya copet gitu. Padahal saya orangnya baik-baik saja. Memang mukanya seperti ini, tapi hatinya Hello Kitty, saudara. Jadi nggak ada niat seperti itu gitu. Baik-baik aja saya. Tapi orang curiga seperti itu dari mana? Dari tampang saya yang sangar ini gitu. Oh ini copet nih. Begitu saudara. Jadi ini suatu gambaran. Dan memang ini kisah nyata kehidupan saya. Tapi intinya adalah mari kita berusaha untuk memandang dari sisi yang lain. Mungkin aja memang dia orang gak baik. Tapi jangan buru-buru curiga gitu. Seperti itu. Jadi kebangkitan Kristus membuat kita berpikir hal yang positif dari negatif. Oke, yang perubahan cara berpikir
terjadi bukan hanya karena usaha kita, tetapi karena kasih dan kuasa Tuhan melalui kebangkitannya yang memperbaharui hati kita. Ayatnya, Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Kita masuk di poin masih ada ayatnya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pikiran negatif berubah menjadi positif. Yang ketiga, merubah ketakutan menjadi keberanian. Momen kebangkitan Kristus merubah ketakutan kita menjadi keberanian. Kita memang hari-hari ini dituntut untuk lebih berani. Berani bukan berarti hantam kromo saja, bukan. Situasi atau keadaan yang menurut kita ini akan semakin menekan, jangan itu membuat kita menjadi tertekan. Bersikaplah dari ketakutan itu menjadi keberanian. Mau tidak mau memang kita harus berani. Saya melihat banyak sekali video-video untuk keadaan yang selalu ditantang untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi challenge itu ternyata memang tidak hanya menghadapi tantangan, tapi membuat satu tantangan. Di zaman sekarang ini tidak lagi kita bertahan atau menghadapi tantangan dengan cara bertahan, tapi juga menghadapi tantangan, membuat satu tantangan. Yang sebelumnya kita takut untuk melakukan, sekarang kita sepertinya dituntut untuk berani untuk melawan. Sebagai gambaran misalnya gini, saya ini orangnya takut ketinggian. Lantai 4 aja saya kalau ngelihat ke bawah saya udah ketakutan. Ini gambaran. Nah, supaya saya tidak takut, supaya saya tidak berani, saya harus memberanikan diri melangkah ke lantai 4 dan kemudian lantai 5, lantai 6 dan seterusnya. Kan begitu. Begitu sampai di lantai yang paling puncak misalnya, saya harus memberanikan diri untuk melihat ke bawah. Kalau saya masih ketakutan, berarti saya masih perlu belajar untuk mengalahkan ketakutan. Sampai pada akhirnya saya harus berani, kan begitu. Saya harus berani melihat ke bawah. Itu baru melihat ke bawah, saudara. Bagaimana kalau turun? Jadi olahraga bungee jumping itu memang sangat bagus, mengolah adrenalin kita begitu. Saya percaya orang-orang yang melakukan itu adalah sebelumnya sebagian dari mereka adalah orang-orang yang takut. Nah begitu mereka coba, entah bagaimana caranya, mungkin dijorokin orang lah, atau dia sengaja menerjunkan diri, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu adalah satu tantangan yang harus diatasi untuk mengalahkan ketakutan. Ketika seseorang sudah melakukan itu ternyata bisa, saya percaya di kemudian hari dia akan lakukan lagi. Amin. Kita seperti itu. Melalui momen kebangkitan Kristus ini, dari ketakutan, mari kita coba tantangan yang baru supaya kita berani. Mau tidak mau memang situasi menuntut kita seperti itu. Bukan lagi hanya sekedar bertahan, tapi juga menghadapi tantangan, bukan hanya sekedar menghadapi tantangan, tapi membuat satu tantangan baru. Saya melakukan itu, saudara, tapi saya nggak perlu ceritakan, terlalu banyak waktu. Mau tidak mau, kadang hal yang terpaksa harus dilakukan itu, gitu. Tapi intinya adalah seperti itu, merubah ketakutan menjadi keberanian. Banyak orang hidup dalam ketakutan, takut masa depan, takut gagal, takut penolakan. Hal itu secara umum terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Kristus hidup, kita tidak berjalan sendiri, kita punya keberanian menghadapi hidup. Ayatnya Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memastikan kita. Masalahnya kita takut apa enggak. Kalau kita melangkah, ayat ini akan bekerja dalam kehidupan kita. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, ini firman Tuhan yang menguatkan kita. 4, merubah dari hidup tanpa tujuan menjadi hidup yang bermakna. Saya senang ketika pandemi kemarin menggugah sosial manusia, menghidupkan rasa empati, rasa sosial, rasa kepedulian muncul pada momen itu, pada masa COVID itu. Yang sebelumnya sudah sibuk dengan dirinya sendiri, pada ketika COVID itu datang memunculkan ada satu gerakan hati untuk melihat situasi, keadaan, melihat orang-orang yang ternyata banyak orang yang memerlukan pertolongan pada masa itu. Kita mungkin merasakan itu ya, ada tiba-tiba tetangga kita akhirnya peduli dan kita peduli dengan orang lain yang tadinya kita tidak kenal. Pada masa itu akhirnya kita mengenal orang-orang di sekitar kita. Itu semua terjadi karena satu momentum. Nah, biarlah momentum itu juga terjadi hari-hari ini. Momentum kebangkitan Kristus. Yang tadinya hidup kita biasa saja, tanpa tujuan, sekarang menjadi hidup yang bermakna. Bermakna itu bagi sesama dan bagi diri kita sendiri. Kalau bicara dengan bermakna bagi sesama, tidak terlepas dari bagaimana kehidupan sosial kita dengan orang-orang di sekitar kita. Atau orang-orang yang menurut kita, dia adalah bagian dari kita. Saya terlibat di satu pelayanan marginal. Mungkin Ibu Sri juga tahu. Beberapa kali kita pelayan di daerah kampung sana, di Tanjung Burung, di Belimbing, di daerah Tangerang sana. Jadi kita kumpulin orang-orang kampung di sana. Terus ada teman yang berdonasi, memberikan sembako dan lain sebagainya, obat-obatan kita bagikan. Ini adalah salah satu kepedulian orang percaya kepada orang-orang yang membutuhkan, begitu. Ini adalah bagian dari kehidupan yang bermakna itu. Bermakna gini, satu statement yang sederhana. Ketika seseorang bahagia, ketika ia mampu atau ketika ia dapat membantu orang lain. Sesederhana itu. Jadi intinya kita mau bahagia. Kalau kita merasa ingin bahagia, mari kita berbagi dengan orang lain. Atau mari kita peduli. Ini kita tidak berbicara uang, tapi kepedulian begitu. Karena orang pun membutuhkan nasihat, membutuhkan jamahan, membutuhkan sentuhan tangan kita. Tidak melulu bicara uang, karena orang banyak yang putus asa, banyak orang yang kehilangan harapan dengan kehadiran kita sebagai orang utusan Tuhan. Kita hanya berbicara Tuhan mengasihimu, dia pun sudah merasakan satu aliran kesejukan. Terlebih kalau kita bisa memberikan sesuatu, mereka sangat diberkati. Jadi banyak orang tidak mengerti bagaimana caranya menyalurkan kebaikannya, menyalurkan apa yang dimiliki. Ya, kalau masa-masa sekarang ini banyak orang terbuka untuk bisa berbuat sesuatu kepada orang lain. Banyak wadahnya. Jadi untuk menjadikan hidup kita bermakna, salah satunya itu kita bisa lakukan. Terlebih kepedulian kita itu bisa memberkati mereka dan membuat mereka hidup. Mereka bisa makan dan lain sebagainya. Ya, kebangkitan Kristus memberi kita tujuan arah yang jelas dan hidup yang bermakna. Tanpa Kristus hidup kita kosong dan tidak ada tujuan yang pasti. Percaya begitu ya, amin ya. Tanpa Kristus hidup kita kosong. Ini dalam konteks orang percaya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ini Alkitab yang menyuruh. Kolose 3, 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan
dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi apapun yang kita lakukan dengan sosial, membagi, berpeduli dengan orang lain, membagikan sesuatu berkat, itu semua kita lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Kesimpulannya begini, kematian dan kebangkitan Kristus Yesus mengubah hidup kita dari kegelapan menjadi terang. Melalui kematiannya kita diampuni, melalui kebangkitannya kita diperbaharui. Kematian Kristus menghapus dosa kita, kebangkitannya memberikan kita hidup yang baru. Karena Kristus mati dan bangkit, hidup kita tidak lagi sama, kita diubahkan selamanya. Salib memberi pengampunan, kebangkitan memberi perubahan. Dan kematian Kristus kita menerima, dari kematian Kristus kita menerima anugerah, dari kebangkitannya kita menerima kehidupan. Kematian Yesus Kristus menyelamatkan kita, tetapi kebangkitannya mengubah hidup kita. Saya akan baca satu ayat terakhir. Pemain musik boleh bantu saya. Matius 26 ayat 53. Di PowerPoint tidak saya tulis, tapi mohon izin untuk ditayangkan. Kalau bisa, kalau tidak saya akan bacakan saja. Matius 26 ayat 53. Ini adalah satu ayat yang rasanya sih tidak banyak dibahas atau dikhotbahkan para hamba Tuhan. Matius 26 ayat 53. Nah, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ini kisah pernyataan Tuhan Yesus ketika dia sudah selesai berdoa dan segera akan ditangkap, dibawa dan melalui proses penyiksaan dan lain sebagainya via dolorosa. Nah, kisah ini ketika salah seorang muridnya menebas kuping salah seorang prajurit Romawi. Kemudian Tuhan ambil kuping itu ditempelkan kembali. Tahu kisah itu. Nah, salah satu pernyataan Tuhan begini. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Ini Tuhan sedang menunjukkan sekalipun sebentar lagi dia akan mengalami satu siksaan, kuasanya tetap bekerja, saudara. Seandainya Tuhan benar-benar menyuruh malaikat ini memerintahkan, kita tidak ada ibadah pagi hari ini. Selesai. Mungkin agama kita nggak tahu agama apa. Tapi untung saja Tuhan nggak memerintahkan pasukan ini. Saudara tahu berapa pasukan, 12 pasukan lebih ini? Satu pasukan itu 6.000 pasukan. Kalikan 12 pasukan, itu berarti 72.000 pasukan. Jangan sampai terpeleset nih 72 bidadari gitu. 72.000 pasukan. Seandainya Tuhan perintahkan, turunlah, habis ini mereka nih. Sebentar lagi saya mau disiksa. Habislah itu, kita nggak ada duduk di tempat ini. Amin. Artinya Tuhan di detik-detik terakhir, sebenarnya Tuhan tuh punya kuasa. Dia tahu sebentar lagi dia akan disiksa. Bisa saja dia suruh. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku? Dia tinggal panggil, Bapak kirimkanlah itu pasukan. Nggak tanggung-tanggung 12 pasukan lah. Bahkan lebih. Dia perintahkan itu, ya sudah selesai. Jadi kita bersyukur. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Melalui kebangkitan yang kita rayakan di bulan-bulan ini, biarlah kehidupan kita bangkit dalam segala hal, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan, bangkit dari hal pikiran yang negatif, bangkit dari kehidupan yang mati, bangkit dari segala hal. Amin. Ini saatnya kita melangkah lebih maju, lebih baik, karena Tuhan terus menuntun kita. Hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin baik, tapi hari-hari yang penuh tantangan. Tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Angkat satu pujian yang tadi, Diki.
Terima kasih Tuhan. Berkat karya-Mu Tuhan di kayu salib, keselamatan kami boleh terima saat ini. Melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami menerima kehidupan yang baru. Oleh sebab itu kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu Tuhan. Saat ini kami masa-masa di mana kami melihat tuntunan-Mu untuk kehidupan kami. Ke arah mana Tuhan kami tuntun? Ke arah mana hidup kami Tuhan tuntun? Kami mau tetap berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, ini karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Berkat pengorbanan-Mu memberikan kami keselamatan. Engkaulah harta dalam hidup kami. Terima kasih. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Biar singal mau nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang kami boleh terima. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami, menebus dosa kami Tuhan. Kami hidup di dalam kemenangan. Kami hidup di dalam penyertaan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana Tuhan memberikan kami yang terbaik, masa depan yang terbaik. Berkat kebangkitan-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami. Kami berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan, berkati ibu gembala, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Berkat yang berlimpah. Engkau tahu Tuhan keadaan mereka. Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Engkau tahu apa yang mereka doakan. Engkau tahu segalanya dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat setiap buat kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kebangkitan-Mu juga membangkitkan ya Tuhan Yesus setiap kehidupan kami, biar hidup kami boleh menjadi baru, semakin hari semakin diperbaharui oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah
memberitakan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Biarlah Engkau sendiri yang membalaskan berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, saat ini kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami. Biarlah setiap persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, boleh memberkati setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.